Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabtu, akhir pekan. Bagaimana semuanya sehat? Haleluya. Mari para kekasih Tuhan, untuk menerima firman kita satu dalam doa. Ucapan syukur tak terhingga kami naikkan kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pagi ini kami boleh bangun kembali dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami rindu mendengar firman-Mu disampaikan lewat renungan papiku. Tuhan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman di pagi ini yaitu belajar menanti Tuhan. Belajar menanti Tuhan. Ratapan 3 ayat 28 berkata demikian. Biarlah ia duduk seorang diri dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Nah, saudaraku yang terkasih, salah satu pelajaran yang tidak mudah dalam kehidupan orang percaya adalah belajar menanti Tuhan. Kita manusia senang dengan sesuatu yang cepat. Kalau berdoa, kita ingin segera dijawab. Kalau mempunyai masalah, kita ingin segera selesai. Kalau meminta pertolongan, kita ingin Tuhan segera bertindak. Tetapi seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam sebuah proses penungguan. Mengapa? Karena dalam masa menunggu, saudaraku, Tuhan bukan hanya sedang mempersiapkan jawaban bagi kita, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima jawabannya yang terbaik. Mari kita belajar beberapa perkara. Yang pertama, menanti Tuhan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ketika kita belum melihat jawaban doa, bukan berarti Tuhan diam. Ada pekerjaan Tuhan yang tidak dapat kita lihat, saudara. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Untuk beberapa waktu, kita tidak melihat pertumbuhannya. Tetapi di dalam tanah, kehidupan sedang bekerja. Demikian juga Tuhan. Kita mungkin tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Karena itu jangan mengukur pekerjaan Tuhan hanya berdasarkan apa yang dapat kita lihat. Ada saatnya Tuhan berkata, tunggu. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Yang kedua, saudara, menanti Tuhan membutuhkan ketenangan. Ratapan 3 ayat 28 berkata, biarlah ia duduk seorang diri dan berdiam diri. Ada dua kata penting, duduk dan berdiam diri. Ini berbicara tentang ketenangan. Kadang-kadang ketika menghadapi masalah, kita justru semakin gelisah. Kita berpikir terlalu banyak. Kita mencoba mencari jalan sendiri. Kita bertanya kepada banyak orang. Bahkan kadang-kadang kita mengambil keputusan tergesa-gesa karena tidak sabar menunggu Tuhan. Padahal ada waktunya kita harus berkata, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya. Sekarang saya mau berdiam diri dan menunggu Tuhan. Berdiam diri bukan berarti pasif atau tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri berarti berhenti dikuasai oleh kepanikan dan mulai mempercayakan keadaan kepada Tuhan. Yang ketiga, kekasih Tuhan, menanti Tuhan melatih iman kita. Iman tidak hanya dibangun ketika doa kita langsung dijawab. Justru seringkali iman bertumbuh ketika kita berkata, Tuhan, saya belum melihat jawabannya, tetapi saya tetap percaya. Ketika kita belum melihat jalan, kita tetap percaya. Ketika keadaan belum berubah, kita tetap berdoa. Ketika pertolongan belum datang, kita tetap berharap. Inilah iman, saudara. Iman bukan hanya percaya ketika semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Iman adalah tetap percaya kepada Tuhan ketika kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Yang keempat, Tuhan mempunyai waktu yang terbaik. Kita sering berpikir, Tuhan, sekaranglah waktunya.
Tetapi Tuhan melihat lebih jauh daripada kita. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat hari esok. Kita melihat kebutuhan kita sekarang, Tuhan melihat seluruh perjalanan kehidupan kita. Karena itu, kalau Tuhan belum memberikan apa yang kita minta, jangan langsung kecewa. Mungkin Tuhan sedang berkata, tunggu. Dan ketika Tuhan berkata tunggu, belajarlah menunggu. Sebab waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kelima, kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika menanti Tuhan? Ada 3 hal sederhana. Pertama, tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Kedua, tetap percaya. Jangan biarkan keadaan menentukan iman kita. Ketiga, tetap melakukan yang benar. Sambil menunggu Tuhan bekerja, tetaplah setia menjalankan tanggung jawab kita. Tetap bekerja, tetap melayani, tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap hidup dalam firman Tuhan. Karena masa menunggu bukanlah masa yang sia-sia. Masa menunggu adalah masa pertumbuhan. Sebagai penutup, saudara, mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang menunggu sesuatu dari Tuhan, menunggu jawaban doa, menunggu pemulihan, menunggu pertolongan, menunggu jalan keluar, menunggu kesembuhan, menunggu sesuatu yang sudah lama kita rindukan. Jangan menyerah, jangan mengambil jalan pintas, jangan kehilangan iman. Belajarlah berkata, Tuhan, saya tidak mengerti mengapa saya harus menunggu, tetapi saya percaya Engkau tahu yang terbaik bagi saya. Ratapan 3 ayat 28 mengatakan, mengajarkan kita untuk duduk dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari belajar tenang, mari belajar percaya, mari belajar menunggu, sebab seringkali Tuhan melakukan pekerjaan terbesar dalam hidup kita justru ketika kita sedang belajar menanti Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Ajarlah kami untuk belajar menanti-Mu dengan hati yang tenang dan penuh iman. Ketika jawaban doa kami belum datang, jangan biarkan kami menjadi kecewa. Ketika jalan belum terbuka, jangan biarkan kami mengambil keputusan di luar kehendak-Mu. Berikanlah kami kesabaran untuk menunggu waktu-Mu dan iman untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap berdoa, tetap percaya, tetap setia, dan tetap melakukan yang benar. Kami percaya bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Kami menyerahkan aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Bahkan seluruh keluarga kami, Tuhan juga akan memberkati. Kalau masih ada pendengar yang sakit, Tuhan jamah pulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, sampai berjumpa Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Terima kasih atas segala